Jamaah menyesali dan Allah. Itulah terjemah atau lugat Sundanya. Nah, sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wamanul ajiri, dan menghalangi orang yang bekerja ujrotahu akan gajinya. Jadi diantara maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan, nah khususnya ini yang ke-19 kalau nggak salah ya, itu mencegah atau menghalangi atau nggak ngasih, bahkan nggak buru-buru ngasih orang yang sudah kerja. Ya, seperti umpamanya kita mempekerjakan seseorang ya, seperti apa, kita bikin rumah atau kerja apalah, itu padahal mah dia udah kerja tapi nggak buru-buru digaji lah bahasanya gitu. Itu sama tuh. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya kecuali kalau emang nih dianya minta mingguan gitu ya. Ya seperti karyawan bahkan bulanan ya. Udah ada ketentuan itu mah nggak masalah. Tapi kalau memang nggak ada perjanjian gitu mah, nggak ada perjanjian mingguan gajinya atau bulanan, itu mestinya setiap beres kerja per hari gaji bayar, jangan ditunda-tunda, sebab nunda-nunda itu juga termasuk maksiat lisan ya. Nah bahkan di dalam hadis ada ya, Rasulullah SAW bersabda, untuk al-ajira ujrahu qabla ayajipa urqahu ya. Untuk berikanlah bayar al-ajiro, orang yang kerja, ujrotahu, akan gajinya, qabla ayajipa, sebelum kering, urkuhu keringetnya. Itu bahkan menurut hadis ini mah ya, enggak kudu istilahnya di besok-besokin, pokoknya mah beres kerja, kan biasanya orang kalau beres kerja suka keringatan tuh. Sebelum dia itu kering keringetnya, ya berarti sebenarnya nggak kudu ngasuh dulu ya. Jadi sebelum ngasuh, pokoknya beres kerja keringatnya masih ada, nah itu buru-buru bayar. Kalau tadi nggak ada perjanjian, bayarnya gajinya itu baik mingguan maupun bulanan. Nah bahkan ya ancamannya nih, orang yang nggak buru-buru ngegaji atau bayar karyawannya. Ini dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Salah satun ana asomuhum yaumal kiamati. Jadi ada 3 manusia nih ya, 3 kelompok manusia yang mana nanti di hari kiamat itu akan dimusuhi oleh Allah. Kira-kira kalau dimusuhin nanti di akhirat atau pasti disiksa ya. Ya karena memang tadi itu termasuk maksiat kedua tangan. Siapa diantaranya? 1, orang yang ngasih karena Allah ya, karena aku kata Allah nih. Tapi kemudian dia itu mengkhianati. Maksudnya gimana? Gini. Dia padahal mah awalnya mah nih ya, ikhlas lah bahasanya, ngasih karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena pengen dibalas lagi, bukan karena pengen gimana. Tapi begitu udah ngasih, sama dia diomongin. Apalagi sampai ngungkit-ngungkit ya. Ngomong juga nggak boleh tuh. Ya, seperti si Anu kalau nggak ada saya, gimana kali? Itu sayang ya. Pahala angus, bener nggak?
yang ada stres. Makanya yang namanya ikhlas itu ya, bukan hanya di awal aja. Bukan aja ketika ngerjain aja. Bahkan di akhirnya juga kudu ikhlas. Ada orang yang pertama itu tadi karena Allah. Tapi kesononya nih, karena dia giliran minta bantuan, nggak dibantuin. Ngoceh. Kadang-kadang gitu ya. Itu juga sama, nggak ikhlas. Angus, stres. Nauzubillah men. Jalek ya. Nah kemudian yang kedua nih, yang nanti akan dimusuhi oleh Allah, pasti disiksa ya, adalah seorang laki-laki yang menjual orang-orang merdeka. Mungkin sekarang mah orang artinya budak ya. Padahal mah itu orang merdeka tapi dijual. Kan kalau budak mah boleh memang dijual, budak mah boleh. Tapi sekarang nggak ada budak. Nah, memang ada gitu sekarang orang yang suka jual belikan apa namanya orang merdeka itu tuh yang suka dia ngebeliin perempuan yang kemudian dijual kemana gitu ya, buat jadi apa? Pelacur lah. Karena kan gitu ya. Bahkan kadang-kadang nih seperti TKW ya, apa TKW? Tenaga kerja wanita ya, itu sama mereka dianggap budak. Nauzubillah itu ya, dosa besar itu. Sehingga ya emang kalau budak mah boleh dijual belikan, boleh entarnya digauli juga bebas ya. Tapi kan ini mah bukannya budak tapi orang merdeka tuh, gitu dosa besar. Dan yang ketiganya nih, yang nanti di akhirat bakal dimusuhi oleh Allah, pasti disiksa, adalah yang dimaksud di sini, yaitu orang yang mempekerjakan seseorang tapi enggak buru-buru digaji, apalagi enggak dibayar mah. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Oh. Bagaimana karyawan? Iya ya. Iya. Iya ya. Iya ya. Sebelum kering gitu ya. Ya tadi kalau memang ada perjanjian mah ya, jangan 2-3 hari, seminggu bahkan sebulan juga seperti umumnya karyawan, nggak apa-apa. Jadi ya udah bilangin aja ini karena memang keadaannya begini ya, peraturan gitu, ya nggak bisa istilahnya setiap hari gitu aja, ya gitu. Ya saya juga waktu ngebangun rumah ya, itu karena tiap hari makan kadang-kadang saya juga nggak ada, itu sama saya dijatain setiap minggu, tapi udah diomongin, nggak apa-apa itu mah, gitu. Ini yang kan dianya juga kalau diomongin nggak harap-harapan, ya nggak? Kalau diomongin nggak harap-harapan, tapi kalau nggak diomongin, kapan ini kerja udah 2-3 hari masih belum juga digaji, zaman orang butuh gitu kan ya. Nah kalau diomongin kan dia nanti udah jelas, terus dia seandainya butuh utang juga kan udah ketahuan, nanti ada harapan gitu ya. Jadi sekali lagi ini memang keharusannya kalau kita mempekerjakan seorang, apa itu karyawan atau apalah ya, itu mestinya mah dibayar, digaji sebelum keringatnya kering. Tapi kalau memang ada perjanjian mah karena itu dijelas nggak masalah gitu ya, itu aja. Itu. Nah kemudian wamanul mudhari, dan mencegah orang yang butuh mayasuduhu ya, terhadap apa yang bisa menutupi kebutuhan itu tuh. Maksudnya nih ya, jadi di antara maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan adalah mencegah, menolak atau enggak ngasih lah kepada orang yang benar-benar butuh yang ngasihnya seukuran yang bisa menutupi kebutuhan itu. Seperti gini, ada orang nih
Kalau dia itu nggak dikasih makan, ceritanya nih, nggak dikasih apa ya berupa makanan, ini ukurannya meninggal ya, mati kelaparan tuh. Nah itu ketika ada orang kayak begitu, baik dia itu memang minta ataupun nggak minta juga, kalau tahu itu wajib ya, kudu buru-buru kasih. Terus kenapa sekarang kadang-kadang ada orang yang ya padahal mah dia mah apa belaga doang, itu mah terserah gitu ya. Nah jadi masalah sodako itu memang ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau memang dia nggak dalam keadaan butuh banget tuh, itu sunnah-sunnah aja. Tapi kalau benar-benar butuh tuh seperti kayak gitu tuh, seandainya nggak dikasih, dia nanti bisa-bisa mati kelaparan. Nah itu wajib. Kalau nggak dibantu, maka otomatis dosa ya. Tuh. Nah kemudian wa adamun kiaji gorikin, dan tidak menolong menyelamatkan orang yang tenggelam minggueri ujrin, tanpa ujur. Jadi nih berikutnya di antara maksiat lisan kedua tangan ya, khususnya yang ke-21 itu tidak menolong orang yang tenggelam. Nah ini baik dia sebelum meninggal tenggelam, baik dia itu sebelum meninggal ataupun sudah meninggal. Pokoknya nih, kita lagi ada di suatu pantai ya, atau di kali besar lah. Kemudian ada orang yang kelelep ya, kelelep. Nah, itu wajib kudu ditolong. Kalau nggak ditolong, dosa, karena itu yang berhubungan dengan maksiat kedua tangan ya. Nah tapi tentunya di sini kalau nggak ada ujur ya. Kalau ada ujur mas seandainya nggak nolong apa seperti gini. Aduh saya gimana mesti nolong dia, saya juga nggak bisa berenang. Bisa-bisa ntar saya mah tujuan nolong dia, tapi ternyata saya ikut itu ya. Nah itu mah jangan. Ntar gara-gara dia yang nolongin jadi mati lagi ya. Iya. Iya. Nah itu wajib tuh ya. Makanya itu kalau termasuk yang udah meninggal juga. Bahkan nih penghiasan dari sini tuh kudunya mah yang dikubur juga, yang dikubur yang sudah meninggal ya, itu diibaratin seperti orang yang tenggelam. Maksudnya butuh bantuan ya, tapi beda bentuk bantuannya. Mungkin kalau orang yang tenggelam seperti umumnya ya, itu kira-kira perluan emas apa perluan ban bekas. Ada orang tenggelam nih, lemparin emas apa ban bekas. Ban bekas gitu ya. Emas walaupun bisa kiloan kelelep ya. Mendingan ban bekas ya. Nah sama nih, orang yang dikubur itu kan perlu bantuan juga, tapi itu mah bantuannya bukannya emas, bukannya ban bekas, tapi apa? Doa tuh. Makanya kalau kasihan kepada para ahli kubur ya, itu kudu rajin doain, terutama orang tua gitu ya, insyaallah berkah. Tuh, jadi itu jangan istilahnya egois masa bodoh ya. Ya sebab di Al-Qur'an juga jelas kalau berfirman ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong lah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau gilir maksiat mah jangan. Nah, mungkin itu ya. Sebenarnya mah sedikit lagi sih, tinggal 2 lagi tuh. Tapi karena saya pengen membedah kitab nih ya dari Cianjur, khususnya tentang amalan-amalan persiapan di Ramadan nanti ya, yang keutamaan dan faedahnya luar biasa nih. Makanya ya cukup ngajinya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.